Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini 16 September 2024. Kita akan mengadakan sebuah perjalanan dari Desa Gele menuju ke Desa Bobong, dari Kecamatan Talebo Barat Laut menuju Kecamatan Talebo Barat. Gele ibu kota Kecamatan Talebo Barat Laut, Bobong ibu kota Kecamatan Talebo Barat, sekaligus ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Ikuti perjalanan ini dan saksikan betapa menderitanya warga Kecamatan Talebo Barat Laut pada jalan poros ruas Bobong Gele, jalan penghubung dua kecamatan yang sejak Indonesia merdeka tidak pernah diaspal. Saat ini kita berada di ruas jalan Gele Onemai, jalan raya yang pertama. Ya, jalan raya yang pertama, dan ini melintasi masjid pertama di Gele sekaligus masjid pertama di Kecamatan Talebo Barat, namanya Masjid Miftahul Jannah. Ini jalan yang pertama tapi tidak di aspal, dibiarkan saja begini. Ini untung ada gotong royong masyarakat. Ini masih jalan rabat beton gotong royong ini dari kalau tidak salah tahun 80-an ini atau 90-an. Nah, di depan ini jalan tanah desa dan ini adalah Desa Onemai. Nah, Desa Onemai agak jauh lebih baik dari Desa Gele. Di sini pekerjaan tanah desa berjalan lancar. Mereka bangun got, mereka bangun jalan rabat beton, ya, yang terkoneksi dengan jalan induk yang diaspal, peninggalan logging. Nah, jadi seperti ini Desa Onemai, Kecamatan Talebo Barat Laut. Nah, banyak sekali proyek dana desa yang berjalan dengan baik. Nah, salah satunya ini lagi yang sementara berjalan ini, sana dengan Pak Kadisnya ikut bekerja. Luar biasa. Oke, kita ikuti perjalanan ini sampai di akhir perjalanan. Ini rapat beton peninggalan tanah desa, itu mah karena pekerjaannya mungkin campurannya kurang bagus sehingga sudah lubang-lubang ini. Ya, moga-moga mereka cepat merehabnya. Nah, jalan ini terkoneksi langsung lurus dengan Madrasah Aliyah Negeri yang juga dirabat beton secara swadaya dan juga sudah ditambah dengan dana desa, direhab dana desa. Walhasil di Pulau Taliabu yang bekerja maksimal itu masyarakat. Pemerintah daerah kurang begitu maksimal dengan anggaran APBD ratusan miliar, bahkan mendekati 1 triliun atau 900-an miliar. Itu nampaknya kurang dinikmati oleh masyarakat. Berbeda jauh dengan kabupaten tetangga kita di sebelah barat Pulau Taliabu yang namanya Kabupaten Banggai Laut. Dalam 4 tahun mereka mampu aspal jalan sejauh 350 km hot mix. Ya, kalau di Taliabu ketika kita bertanya, mereka selalu alasan anggaran kecil. Padahal anggaran di Banggai Laut lebih kecil dibanding Taliabu yang ada tambang biji besinya. Seperti itu. Taliabu ini ada DBH dari tambang, ada DBH dari perusahaan logging. Banyak sumber keuangan ekonominya, masyarakatnya punya etos kerja tinggi, gunungnya penuh dengan cengkeh dan kelapa. Ya, ini kita sudah berada di depan Madrasah Aliyah Negeri, tapi nampaknya hari ini mungkin libur ya, karena pintu pagarnya tertutup. Nah, ini jalan rabat beton depan Madrasah Aliyah Negeri sudah hancur-hancuran. Mohon kepada pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk segera merehab jalan ini, entah dengan rabat beton atau dengan aspal. Yang penting dikerjakanlah dengan cara yang baik dan manusiawi, karena kita negara yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab. Ya.
Adab itu bukan pejabat naik mobil mewah, masyarakat jalan di jalan lumpur, itu bukan adab itu. Itu namanya biadab. Pemerintah jalan di speed mewah, sementara masyarakat dibiarkan di jalan lumpur di PC-PC. Mereka menggunakan jalur laut pakai speed dengan kapasitas mesin yang besar, yang per jam menghabiskan bensin ratusan liter atau bahkan berton-ton. Nah, itu pemerintah yang biadab, bukan beradab. Itu perlu dipahami oleh segenap bangsa Indonesia, terutama yang mendiami Kabupaten Pulau Taliabu. Karena yang kita sayangkan di Pulau Taliabu ini hampir tiap rumah ada sarjana, tapi mengajarkan ajaran sesat kepada masyarakat untuk mendukung kelompok yang suka melakukan money politik. Berkuasa, menguasai APBD, tapi membeli kendaraan mewah, rumah mewah, ya kan, memperbanyak perjalanan dinas yang tidak jelas manfaatnya bagi masyarakat. Nah, sarjana jenis ini sarjana sesat ini banyak sekali, dan ini perlu diadakan taubatan nasuha secara massal, meninggalkan perilaku bejat itu, kebiasaan mendukung para penguasa bejat itu yang hanya memperkaya diri, ya kan, membeli kendaraan mewah di saat masyarakat masih susah. Anda boleh memperkaya diri, membangun rumah mewah, kendaraan mewah, kalau masyarakat juga sudah seperti itu. Sesuaikan dengan kondisi mayoritas masyarakat. Kalau mayoritas masyarakat masih menggunakan motor darat, ya semua gunakan motor darat dulu. Nah, ini jalan rabat beton depan SMP Salati yang hanya 100 meter yang selesai. Lebihnya hanya separuh jalan. Dari awal 2003 sampai hari ini 16 September 2024 tidak ada perkembangan alias mangkrak. Ya, jadi mohon kepada pemerintah pusat untuk aktif memantau kinerja pemerintah daerah agar fungsi Anda sebagai pemerintah pusat itu nampak dan dirasakan oleh pemerintah di daerah, oleh masyarakat di daerah. Ya, ini jalannya sudah lubang, ini lihat. Ini baru 1 tahun ini sudah lubang dan tidak selesai, hanya separuh jalan. Anggaran 6,6 miliar yang dikerjakan cuma di dalam desa Salati. Kemudian di Inggele sampai di desa Balohang itu 16 miliar. Kalau tidak salah cuma 5 potong. Satu potong ada yang 20 meter, 30 meter. Ya mungkin 500 meter juga ada yang paling panjang. Di tengah desa Inggele ada 3 potong. Nah, di desa Balohang 1 potong aja cuma 4 potong. Iya, 5 potong dengan yang ini. Sepotong-sepotong dikerjakan dan itu hanya separuh jalan. Yang full satu badan jalan kiri kanan 5 meter lebar hanya depan pagar SMP Desa Salati. Nah ini, lihat ini rabat betonnya ini sudah hanya batas di jembatan Desa Salati. Ya, lewat sedikit lah, kurang lebih 50 meter atau tidak sampai. Seperti ini. Ini jalan menuju ke Bobong juga, tapi lewat Air Sara dan lewat di Rata. Ya, ini jalan ini tembus Bobong juga ini. Ya, lewat Air Rata, Air Sara. Ini jalan ini peninggalan logging ini yang harusnya dibangun. Ya, harusnya dibangun oleh pemerintah daerah. Jangan alasan provinsi, tidak ada jalan provinsi Taliabu. Ya, ini juga jalan kabupaten yang tidak pernah diaspal selama Indonesia merdeka ini. Ya, jadi harap pemerintah dari pusat sampai daerah harus turun periksa di tempat ini dan dibangun, karena kita bagian dari negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana? Oke, saya jalan dulu menuju Bobong. Permisi Bu. Ini Masjid Al Hijrah di Desa Salati. Di Salati punya masjid 2, kecil tapi 2 masjidnya. Ini tanda keimanan yang tinggi. Ya, kita doakan moga-moga imannya semakin tinggi, semakin hari makin tinggi. Ya, tapi iman yang tinggi itu harus diiringi dengan semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Karena di setiap salat Jumat itu bagi umat Islam itu di akhir salat Jumat itu, di akhir khutbah Jumat itu ada
Ada ayat yang dibaca ulang-ulang oleh khatib itu. Ibadallah, wahai hamba Allah, innallaha ya'muru bil adli. Innallaha ya'muru bil adli. Wahai manusia, wahai hamba Allah, diperintahkan kalian untuk berbuat adil. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian berbuat adil. Adil itu dalam segala hal, sebagai manusia biasa, sebagai pemerintah, ya, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala sekolah, sebagai kepala RT, kepala dusun, sebagai kepala pemerintahan, kades, camat, bupati, gubernur, presiden. Semua harus berbuat adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Berbuat baik kepada manusia. Harus berbuat baik, berbakti kepada manusia. Kalau jadi pejabat ya bekerja dengan maksimal untuk kepentingan masyarakat. Itu dibaca oleh khatib tiap Jumat itu. Pahami baik-baik itu. Kemudian wa ita izil kurba. Perhatikan keluarga dekat. Jangan sampai keluarga dekat susah, Anda senang, keluargamu menderita. Ya, dalam segi kebutuhan pokok ya, bukan dalam bentuk kemewahan. Itu perlu dipahami. Ya, berbagi dengan sesama itu dalam hal kebutuhan pokok, bukan dalam kebutuhan mewah. Ya, kalau berbagi dengan mewah itu sudah terindikasi korupsi. Kemudian wayanha 'anil fahsya wal munkar. Harus kita bersama-sama bahu-membahu mencegah kejahatan yang terkonspirasi, yang tersembunyi, persekongkolan jahat yang tersembunyi, dan kejahatan yang nampak yang membuat masyarakat semua menderita dan jelas siapa pelakunya. Itu harus rame-rame diberantas, bukan cuma tugas polisi. Polisi tidak akan mampu hadapi kejahatan yang begitu banyak. Harus rame-rame. Misalnya terorisme. Terorisme harus diberantas rame-rame. Jangan harap polisi, nanti polisi jadi korban sendirian. Ya, kalau rame-rame insya Allah kita semua selamat. Ya, memang akan ada korban ya. Namanya perjuangan butuh pengorbanan. Ya, kemudian kemungkaran itu yang terutama yang merajalela di Indonesia ini bukan terorisme sebenarnya, tapi korupsi. Nah, ini yang harus diberantas. Jangan ada satu orang lagi, satu dua orang, satu kelompok yang melarang orang membicarakan aib kejahatan pejabat yang korup. Tidak boleh, itu salah. Kalau Anda diam terhadap korupsi itu berarti Anda juga pendukung koruptor. Nah, lihat ini, masih ada lumpur ini. Sudah 2 minggu matahari panas kah? Sudah 1 bulan ini masih ada lumpur di ruas Salati Beringin. Ya, ini ibu ini jago nih bawa motor ini. Ibu Haji dari mana? Begitulah Ibu Haji. Siksa jalan ini, tapi ya banyak yang masih mendukung ini, terutama ini yang berpendidikan ini yang saya sangat sayangkan ini. Suka mengajarkan ajaran sesat kepada masyarakat ini demi ingin mencari jabatan atau mungkin mau jadi guru honor atau pegawai honor di pemerintahan daerah. Ini yang bahaya, mental-mental seperti ini yang susah ini. Indonesia berjuang melawan penjajah itu menghadapi kematian, penderitaan, penyiksaan. Kita hanya persoalan karena tidak dapat pekerjaan sudah korbankan orang banyak. Tidak boleh begitu. Nah, jadi saya kembali ke khutbah Jumat itu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita harus mencegah itu fahsya dan munkar. Fahsya'i wal munkar. Wah, fahsya itu kejahatan yang tersembunyi tapi mengakibatkan korban yang banyak, korban masyarakat. Ya. Kejahatan yang tersembunyi yang akan nanti ya biar korbannya sedikit, biar korbannya 1-2 orang, tetapi tidak boleh. Tidak boleh. Segala kejahatan itu tidak boleh dilarang, harus dilarang itu, dicegah itu. Nah, kemudian wal munkar. Munkar itu kejahatan yang nampak, terlihat jelas. Nah, ya, macam ini nih, di jalan dibiarkan
babak belur begini, ini bergelombang ini kita bisa jatuh ini. Ya, ini saya jalan pelan-pelan ini karena cuma gunakan satu tangan demi memvideo jalan ini. Ya. Permisi. Ya. Kasihan. Tersiksa nih. Ini kalau musim hujan ini, waduh, lumpurnya minta ampun, kasihan nih. Ya, di musim panas berdebu dan gelombangnya ini, aduh, padahal ini kalau pemerintahnya itu berkemanusiaan yang adil dan beradab, cuma kirim grider ini dirapikan dulu sementara ini. Berapa sih sewa grider itu? Berapa saja sewa grider itu? Biar saya bisa itu, cuma saya kan bukan bupati, saya bukan kadis PU yang menguasai anggaran ratusan miliar. Ya, kalau saya yang grider ini kecuali saya bawa utang ini baru bisa ini. Ya, cuma kalau pemerintah sebenarnya mundur semua dari jabatannya, ya masyarakat bisa pikirkan ini. Ya, cuma kan masa pemerintah yang dibayar dengan pajak rakyat, ada rutin kantornya, ada biaya macam-macam, operasional, tunjangan, segala rupa macam. Tapi mereka tidak bertanggung jawab dengan kondisi ini. Olehnya itu kepada warga Taliabo, khususnya yang berijazah sarjana itu, Anda jangan mendukung itu kelompok dinasti penguasa yang silih berganti menjalankan program yang sama, yaitu membiarkan jalan APC. Nah, itu programnya itu. Dinasti ini dari tahun 2005 telah berjanji membangun jalan lingkar Pulau Taliabo. Jelas jalan lingkar yang baik yang diaspal. Bahkan ingin membangun jembatan Cepalulu. Akan tetapi biar jembatan Air Lise sampai hari ini tidak jadi-jadi, cuma DP tiang. Begitu pula jembatan Baloha, jembatan Samada, jembatan Fangu, dan masih banyak lagi. Ya, jalan Beringin Gele yang cuma 3 km, modelnya seperti yang di video ini. Padahal dari 21 tahun yang lalu, janjinya bangun jalan keliling Pulau Taliabo sejauh 400-an kilometer. Tapi biar 3 km ternyata omong kosong. Makanya kepada Anda yang berijazah sarjana itu, jangan suka menabur ajaran sesat kepada masyarakat, mengajarkan masyarakat untuk mengikuti kelompok itu, dinasti itu. Mereka silih berganti sama perbuatannya itu. Dari 2005, 2 periode sampai 2015. Kemudian 2016 sampai 2024 ini kakak adik bergantian, orang yang berbeda tapi perilakunya sama. Iya, jalan ini tetap berlumpur. Dari 2005 masih Kabupaten Kepulauan Sula sampai hari ini 2024 sudah 11 tahun Kabupaten Pulau Taliabo menjadi daerah otonomi baru. Jalan ini tetap lumpur seperti ini. Lihat, sudah 1 bulan panas matahari. Akhir Agustus, dari akhir Agustus sampai hari ini 16 September, sudah sekitar 1 bulan jalan ini masih berlumpur. Ya kan? Ini artinya luar biasa. Sementara dari sini ke kantor bupati itu jaraknya itu tinggal 20-an kilometer, kalau tidak salah 23 dari sini nih. Kalau tidak salah. Untuk lebih pasti ambil meter, ukur sendiri. Kalau mau suka cari kepastian itu. Nah, saya cuma ukur dengan aplikasi Geotrack. Ya, kalau saya keliru silakan ukur sendiri ya. Jangan kita bertengkar hanya soal ukuran nih, baru jalan di aspal-aspal itu. Ya, banyak sekali sarjana itu dia hanya mencari kesalahan-kesalahan kecilnya masyarakat, sementara kejahatannya pejabat yang menghabiskan dana ratusan miliar itu tidak dikerjakan ke jalan, tidak bangun jalan, tidak bangun jembatan, itu mereka justru lindungi, bahkan mereka dukung. Itu biadab, itu melanggar kemanusiaan yang adil dan beradab. Biadab itu maksudnya melanggar kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa ini dimerdekakan oleh para pahlawan nasional yang gugur di medan perang demi untuk kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Kita adalah sebuah bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Keadilan itu yang akan melahirkan kemakmuran. Makanya di setiap sholat Jumat itu Allah perintahkan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli. Sungguhnya Allah perintahkan untuk berbuat adil.
wal ihsan, dan berbuat baik kepada kemanusiaan. Itulah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, ayat itu disimpulkan dalam akhir dari 5 sila Pancasila. Di sila yang kelima, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itulah ayat Al-Quran yang dibaca oleh khatib Jumat setiap sholat Jumat itu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha azim yazkurukum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Kesimpulannya itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kelima Pancasila. Kalau Anda melanggar itu berarti Anda melanggar ayat Al-Quran dan melanggar sila kelima Pancasila. Itulah disebut dengan biadab. Melanggar sila kelima Pancasila namanya biadab, singkat begitu supaya kita tidak panjang cerita. Nah, ini jalan Lapen ini. Ini dari 2016 tidak pernah ditingkatkan jalan ini. Kiri kanan sudah berhutan ini, tidak dibenahi secepatnya. Mohon kepada semua masyarakat Pulau Taliabu untuk menegur pemerintah daerah itu bahwa di jalan yang merupakan jalan daerah Anda segera bangun, jangan Anda salahkan provinsi terus. Ya, ketika ada jalan PPD, jalan rusak, dibilang itu bagian dari provinsi. Mana ada jalan provinsi Taliabu? Tidak ada jalan provinsi di Taliabu. Kalau ada jalan provinsi, mana buktinya itu jalan provinsi? Mana datanya? Mana penyerahan bupati ke provinsi dan mana dia punya surat penerimaannya? Ya, kalau tidak ada berarti omong kosong. Ya, mengapa saya katakan demikian? Karena ada salah seorang pegawai negeri di lingkungan Pemda Pulau Taliabu yang ke Pemda, yang ke provinsi mengecek apakah benar di Taliabu ada jalan provinsi. Di provinsi mengatakan tidak ada. Ya, nanti kalau ada yang mengatakan ada, ya kita akan ketemu dengan yang bersangkutan itu. Apa benar di Taliabu ada jalan provinsi atau tidak ada? Karena menurut dia tidak ada jalan provinsi di Taliabu. Ya, semua ini jalan kabupaten. Ya, Kabupaten Banggai-Laut juga saya coba tanya salah seorang pejabat di Bapeda. Di sana juga ada jalan provinsi sedikit, cuma dari Kota Banggai ke Lokotoi kalau tidak salah. Yang lainnya itu jalan kabupaten 350 kilo aspal semua. Tidak ada jalan PC di Banggai-Laut. Makanya itu kepada Pemda Pulau Taliabu tidak usahlah cari-cari alasan bahwa ini jalan provinsi, ini jalan kabupaten. Sudah kerjakan saja. Kalau itu jalan provinsi, Anda komunikasikan di provinsi supaya segera dibangun. Bagaimana caranya? Masyarakat tidak mau tahu dengan Anda punya sukses dan tidaknya lobbynya Anda itu. Anda sebagai pemerintah harus bisa. Anda kan dibayar, digaji. Kalau Anda tidak mampu, Anda mundur dari jabatannya. Jangan pertahankan kebodohan, sementara yang lain banyak yang mampu. Seperti itu. Kan banyak yang mempertahankan kebodohan ini, seakan-akan kecuali dia baru bisa ini jadi ini negeri ini. Tidak boleh begitu. Kita coba menyeberang di sungai ini, mudah-mudahan kita selamat ini. Aduh, dalamnya luar biasa. Aduh, menyeberang dengan satu tangan ini. Kita tidak punya kameramen ini, kameramen sendiri. Ya, jadi kepada mereka yang haus dengan jabatan pemerintahan itu, segala yang dibutuhkan masyarakat, terutama terkait dengan jalan dan jembatan itu, Anda yang komunikasikan, bukan masyarakat, baik kepada provinsi maupun kepada pusat. Kalau Anda tidak mampu, Anda berhenti, Anda mundur dari jabatannya itu. Berhenti. Jabatan itu milik umum, bukan Anda punya, milik bapak moyang punya, bukan nenek moyang punya warisan itu, bukan. Itu milik rakyat bangsa Indonesia. Tidak ada hubungan dengan kamu orang berjasa-jasa, tidak ada. Yang berjasa di negara ini adalah pahlawan nasional yang mati dan gugur di medan perang demi kemerdekaan. Bukan kamu orang punya jasa-jasa korupsi, itu bukan. Itu bukan jasa itu kalau masuk KPK itu. Apalagi kamu orang cerita tata ruang itu bilang jasa ini, jasa itu, tidak ada itu. Kamu orang dibayar, digaji, tidak ada kamu orang berjasa, digaji itu. Kamu orang tiap bulan, ada rutinnya, ada perjalanan dinasnya. Itu tugas itu, bukan jasa. Bedakan jasa dengan tugas. Jasa itu Anda berbuat tanpa pamrih demi kemaslahatan umat dan masyarakat, nikmati hasil kerja Anda itu tanpa Anda dibayar, tanpa sepeser uang pun Anda terima, Anda gunakan uang sendiri pribadi, seperti itu. Tapi kalau sebuah pemekaran daerah didanai oleh uang negara, uangnya masyarakat, oh Anda tidak ada jasa, apalagi Anda digaji ke sana kemari itu, dibayar itu, sampai masuk korupsi itu, masuk KPK itu. Tidak ada koruptor yang berjasa. Koruptor itu pengkhianat negara, itu yang benar.
Tidak usah terlalu bicara tata ruang. Masa jalan model begini ini sudah 21 tahun mekar. Indonesia merdeka 79 tahun, harusnya pejabat-pejabat ini mampu mengkomunikasikan ini, apalagi satu keluarga jadi pejabat semua. Masa kamu satu keluarga jadi pejabat, baru masyarakat lain yang tiada jabatan yang harus komunikasikan, yang harus bikin, yang harus kerjakan? Tidak begitu. Tujuan pemekaran daerah dan dibentuknya pemerintahan adalah agar masyarakat sejahtera, terutama terkait dengan infrastruktur dasar. Karena tidak mungkin masyarakat yang bangun jalan ini harus negara, pemerintah yang bangun. Ya, seperti itu. Nah, ini usulan, gagasan, ini bukan caci maki. Ini bukan buka-buka aib. Ini video ini memperlihatkan fakta nyata kondisi lapangan Kabupaten Pulau Taliabu di Jalan Poros Bobong Gele, 2 kecamatan yang berdampingan secara langsung. Bukan 2 desa yang berdampingan, 2 kecamatan yang berdampingan secara langsung. Pahami bahasa. 2 kecamatan, 2 wilayah kecamatan yang berdampingan langsung. Mestinya ini diaspal duluan, bukan ditaruh di belakangan. Ya, seperti itu. Nah, ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, sebarkan ke sahabat-sahabat Anda, sosial media Anda, ke WhatsApp grup Anda, di dalam handphone Anda. Kita sudah berada di Desa Kasango. Ini Desa Kasango. Dan kita akan menyeberang di jembatan rusak. Jembatan ini belum lama dibangun, tapi karena konstruksinya yang tidak benar, sehingga dia roboh ketika dilintasi truk. Ya, ternyata tiangnya ini hanya dibuat semacam dinding yang diplester. Seperti itu dia punya abutmen. Seperti itu abutmennya. Jadi hancur. Ya, ini seperti ini bentuk bangunannya ini. Jadi tiang jembatan ini tidak kokoh, tidak kuat. Jadi ketika dilintasi truk, amblas. Inilah bentuk-bentuk pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, yang harus menjadi perhatian kita semua bangsa Indonesia. Ya. Nah, kita berada di jalan ruas Banai Kasango Kilong yang diaspal oleh Impres tahun anggaran 2023. Ini bukan APBD, ini APBN. Ya, pemerintah daerah hanya membuat usulan setelah adanya video viral tentang jalan-jalan yang rusak di Taliabu, di Lampung, dan di berbagai daerah di Indonesia. Jadi jangan menyangka ini adalah inisiatif dari pemerintah daerah. Ini adalah tekanan dari adanya video. Makanya kepada seluruh bangsa Indonesia untuk memvideo semua jalan rusak di berbagai pelosok, di berbagai daerah, karena tujuan pemerintahan ini adalah untuk mensejahterakan segenap bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, seluruh wilayah NKRI harus disejahterakan. Bukan untuk mensejahterakan ibu kota kabupaten, ibu kota provinsi, dan ibu kota negara, bukan. Mensejahterakan seluruh bangsa Indonesia, manusianya mau disejahterakan, bukan ibu kotanya. Itu yang penting harus dipahami. Makanya seluruh warga negara Indonesia wajib dan berhak untuk menyebarkan kondisi daerahnya masing-masing di media sosial, YouTube, TikTok, snack video, dan lain sebagainya. Kita sudah berada di ruas jalan Keramat Bobong. Di sini ada jembatan mini yang sangat rendah, dan ketika musim hujan, material kayu dari gunung itu menumpuk di sini. Dan ketika hujan deras banjir, itu airnya mengalir di atas jalan ini. Tempat ini berada di bawah bukit, di bawah gunung, di mana situ kantor bupati. Kantor bupati di gunung ini. Cuma barangkali berapa ratus meter sudah kantor bupati itu. Nah, di depan ini ada jalan menuju kantor bupati. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, jadi Bupati Kabupaten Pulau Taliabu yang bernama Aliun Mus, yang saat ini calon gubernur Maluku Utara,
tidak mampu membenahi infrastruktur jembatan dan jalan walaupun hanya berjarak 500 meter dari kantor bupati. Jalan yang aspal ini dibangun oleh Balai, oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Impres tahun anggaran 2023. Nah, ini jalan menuju kantor bupati yang ini. Tidak diaspal itu. Nah, kecuali yang di sebelah sana dari desa Kilong itu diaspal, tapi tanjakannya tajam sekali. Banyak yang kecelakaan di situ. Nah, sekarang kita melalui atau melintasi jalan yang dibangun oleh Impres tahun anggaran 2023. Di sebelah kiri ini ada got tapi sudah ditimbun oleh tanah longsor. Nah, ini ada got tapi sudah, itu lihat, sudah tertimbun oleh tanah longsor. Ya, karena tidak disingkirkan dulu tanahnya atau diperluas dulu jalannya baru dibangun gotnya. Ini ada banyak orang perbaikan jaringan listrik mungkin atau jaringan kabel optik ya. Wallah. Ini kantor dinas kehutanan. Di seputaran itu dulu jalannya rusak sekali. Ini setelah viralnya jalan rusak di depan kantor kehutanan Kabupaten Pulau Taliabu, baru ada program jalan Impres yang sedang kita lalui ini. Jadi jangan menyangka bahwa ini bangunan yang direncanakan oleh Pemda Pulau Taliabu. Tidak, mereka tidak merencanakan ini. Cuma karena situasinya sudah mendesak, viralnya jalan rusak se-Indonesia termasuk ini depan kantor kehutanan Pulau Taliabu ini, sehingga Pemda Taliabu merasa penting untuk segera mengusulkan. Harusnya diusulkan seluruh Pulau Taliabu, seluruh ruas jalan Pulau Taliabu, utamanya pada ruas Kasangong Gelelede yang merupakan pusat konstelasi penduduk terbesar di Pulau Taliabu, berada di 2 kecamatan, dari Kasangong sampai Desa Todoli. Tapi sampai hari ini desa-desa tersebut tidak diaspal sampai hari ini. Yang tidak percaya silakan datang ke Taliabu, jalan-jalan dari ujung aspal perkebunan Banai sampai Gele dan Lede. Saksikan bagaimana menderitanya masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu. Kita bermohon kepada pemerintah agar jalan-jalan sepulau Taliabu, keliling Pulau Taliabu, bentuknya seperti yang sedang kita lalui ini. Di aspal yang mulus seperti ini, standarnya seperti ini, bila perlu tebalannya ditambah. Yang ini kurang tebal ini. Ini cuma rusak ini kalau tidak tebal begini ini. Pahami baik-baik itu. Tolong dibangun itu dengan cara yang baik dan benar. Kasih tebal. Anggaran negara ini banyak. Kaya negeri ini, teman Taliabu ini ada tambang biji besi. Gunakan semua APBD devisa negara dari tambang biji besi untuk bangun jalan di Pulau Taliabu, keliling aspal yang bagus. Kasih lebar 15 meter atau 20 meter. Jangan bikin sembarangan. Bikin yang bagus. Negara ini kaya, negeri ini kaya, kabupaten ini kaya, banyak anggaran. Tapi anggaran itu banyak tercecer entah kemana. Makanya kita harus banyak menegur mereka itu, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu perintah Allah yang diulang-ulang setiap penutup khutbah Jumat. Penutup khutbah Jumat itu dibaca ulang-ulang. Innallaha ya'muru bil adli. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian berbuat adil, wal ihsan, berbuat baik kepada manusia. Wa ita'zil qurba, berbagi dengan sesama, kepada kerabat terdekat, kepada saudara, kepada tetangga, kepada semua masyarakat Taliabu, ya kan? Sama rata. Kemudian wayanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan fahsya, perbuatan kejahatan yang tersembunyi, dan mungkar, kejahatan yang terang-terangan. Yang ini adalah jalan protokol di tengah-tengah kota Bobong. Di tengah-tengah kota atau desa ini. Desa Bobong, ibu kota Kecamatan Taliabu Barat sekaligus ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Ini pas depan Rumah Layanan Pertanahan Kabupaten Pulau Taliabu. Urusan tanah di sini rupanya. Ya. Ini jalan lubang-lubang ini sudah berapa kali direhab ini, tapi hasilnya begini saja. Tahu rehab model bagaimana itu? Nah, ini Dinas Pengendalian Penduduk, pengendalian penduduk ini. Maaf ini orang baca ini barang mata suka kabur-kabur jadi salah-salah. Ini jalan seperti ini, lihat ini. Model begini. Ini ibu kota kabupaten mau calon gubernur model begini.
Lihat, 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 lihat. Lihat ini. Ini bukan Lampung, ini Kabupaten Pulau Taliabu ini, Provinsi Maluku Utara. DP Bupati mau calon gubernur, DP kerja model begini, lihat-lihat ini. Ibu kota kabupaten begini nih, lihat-lihat jalannya lubang-lubang. Lihat, lubang-lubang ini. Ini dinas sosial ini. Itu, lihat. Semua rumah kontrakan yang dipakai untuk kantor SKPD. Lihat-lihat, berlubang-lubang jalannya, berlubang-lubang. Nah, ini jalan ini tembus ke Desa Wayo sampai di pasar ini. Jalannya begini, 2 jalur dalam protokol ini. Ini masih Desa Bobong, ibu kota kecamatan tertua di Pulau Taliabu. Di sini banyak rumah makan ini. Di sini banyak rumah makan. Depan kantor Koramil, kantor Komando Rajon Militer pertama di Pulau Taliabu. Seperti itu. Koramil 1510. Ya, 1510. 02 Bobong. Ya, kira-kira begitu bacanya. Mohon maaf kalau salah. Kita bukan anggota militer. Ini di sini Madrasah Sanawiyah. Madrasah Sanawiyah swasta Desa Bobong. Ini jalannya seperti ini. Ini kalau hujan tenggelam ini tempat ini karena drainase ini tidak punya ujung. Hanya untuk genangan air tempat sarang nyamuk saja ini. Tempat berkembang biaknya jentik-jentik nyamuk. Nah, di sini ada penginapan ini. Ini rumah jabatannya bupati atau mungkin wakil yang menetap di situ. Karena bupati ada rumah pribadi yang mewah. Ini perumahan dinas ya. Rumah dinasnya Kapolres, kejaksaan, ya. Perumahan elit di Kota Bobong. Ini jalan protokol ini, jalan protokol Desa Bobong. Atau ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, sana ada Masjid Raya. Ya, seperti ini. Banyak sekali baliho-baliho yang bergentayangan di jalan tapi tidak memberikan solusi terhadap pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Pulau Taliabu setelah mereka para dinasti ini bergantian selama kurang lebih 21 tahun menjadi penguasa di negeri ini, sejak masih dari bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula sampai hari ini dalam menjadi Kabupaten Pulau Taliabu. Sana kantor DPRD Pulau Taliabu. Ya, yang juga beda-beda tipis lah dengan pemerintah daerah kita. Nah, ini sudah masuk Desa Wayo ini, seberang bundaran ini sudah Desa Wayo, pemekaran dari Desa Bobong. Nah, sini rumah makan Zahra, rumah makan yang enak di Desa Bobong, dan namanya nama yang terbaru. Kita Kota Bobong atau Kota Wayo, Desa Bobong dan Desa Wayo. Kita menuju ke pasar Desa Wayo. Di sini banyak rumah makan. Ada rumah makan Padaidi, Ibu Haja Miat. Haja Miat, ya. Suasana Desa Wayo Bobong. Ya sudah cukup indah, cukup bagus. Harusnya seperti ini kondisi jalannya keliling Pulau Taliabu, bukan cuma di tengah Desa Wayo, tapi 21 tahun mereka tidak bisa membangun. Hanya berapa kilometer saja yang dibangun seperti ini. Mengecewakan sekali. Ya, kita akan mampir dulu di pasar ikan Desa Wayo ini. Ya, kita mau cek-cek dulu ada ikan yang bagus-bagus. Ya, ini pasar ikan Desa Wayo. Ikan enak. Ini ikan apa ini, Bu? Ikan suratan takdir. Yang ini ikan apa namanya? Ikan salmon. Salmon eh? Iya, iya, iya. Wah, dari Beringin kapan datang? Iya, 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 iya. Ini dijual bagaimana ini, Bu? Dijual bertambah begini? 25 eh? Iya, iya. Kalau saya beli satu ekor semua ada? Yang bagaimana? Besar begitu masih ada? Sudah tinggal ini. Tinggal ini. Yang tuna saja. Ini berapa ini satu ekor ini? 75 eh? Iya. Ada berapa ekor stok yang ada? Ada banyak. Banyak eh? Ambil berapa? Satu ekor 75 eh?
Kalau 2 ekor berarti 150. Iya, kasih 2 ekor potong-potong memang kasih murah-murah lah sedikit. Coba 3 ekor 200.000 saja kah? Tidak apa-apa Bu, untung sedikit tapi yang penting langsung habis kan? Kah bagaimana? Iya, ini sekalian promosi ini masuk YouTube ini. Masya Allah. Jualan itu murah tapi lancar itu lebih baik daripada mahal tapi lambat. Prosesnya lama. Iya, prosesnya lama dan akan rusak. Kalau ikan untung sedikit yang penting cepat. Nah, itu gitu metode dagang yang benar. Begitu. Ya, inilah pasar Desa Wayo, pasar terbesar di Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Di sini ada pisang banyak sekali. Ada macam-macam ini. Namanya Pasar Barito, bawang rica tomat. Padahal ada ikan, ada pisang. Kasihan pisang dan ikan nanti dia meraju itu. Tidak disebut namanya. Bilang saja pasar rakyat ya, menjual segala kebutuhan masyarakat. Ya. Nanti nonton di akun Zul Ngele Taliabu. Ngele Taliabu. Nah, terus saja Zul Ngele langsung itu. Ya, hari ini kita mampir di pasar ikan Desa Wayo Bobong karena di Gele ikannya lagi susah. Kita beli 200.000 3 ekor Bu. 200.000 3 ekor ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin beli ikan dari berbagai daerah di Pulau Taliabu, silakan datang ke pasar ikan Desa Wayo. Ya, kalau ada acara pernikahan, acara syukuran, acara kedukaan butuh ikan banyak di sini tempatnya. Di sini juga ada jual daging kan? Sebelah mana daging? Sana? Oh, Upin. Oh iya, itu penting juga itu. Soalnya kalau ada pesta kan harus ada daging. Ya, ini tempatnya sudah sangat bagus ini. Anjungan Bobong Wayo, jalannya ini bagus. Tapi diharap jalan model ini harus keliling Taliabu dari Bobong sampai di Lede. Cuma 40 km dekat-dekat itu masa tidak bisa dibikin secepatnya. Ini sudah 21 tahun ini masih jalan PC terus. Harus dibangun. Masa kabupaten tetangga yang cuma Kalari dia punya pencaharian bisa aspal jalan 350 kilo. Kita orang 21 tahun cuma dari sini ke Kilong DP jalan yang jadi. Dari Kilong ke Banai pemerintah pusat yang bikin. Ya, jadi pemekaran daerah itu bukan untuk ibu kota kabupaten tapi untuk seluruh wilayah di kabupaten itu, untuk seluruh masyarakat. Itu yang harus dipahami baik-baik. Ini sekedar informasi kepada semua yang berwajib di negeri ini. Ini bukan caci maki, ini hanya informasi. Kita sudah kembali dari pasar ikan. Karena memang agenda kita hari ini hanya untuk mencari ikan. Berhubung di Gele ikan lagi susah. Lagi krisis. Banyak yang makan ikan daripada yang mencari ikan. Lebih banyak orang yang tukang makan ikan daripada tukang mengail. Nah, ini jalan protokol Desa Bobong ini. Ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu sekaligus ibu kota kecamatan tertua di Pulau Taliabu. Kecamatan Taliabu Barat. Berdampingan dengan Taliabu Barat Laut. Dua kecamatan berdampingan. Jalannya sebagian besar belum diaspal. Apalagi sampai Desa Lede, cuma 40 km dari Bobong ke Lede. Ya, jalannya seperti ini. Babak belur, hancur lebur. Di depan Dinas Pengendalian Penduduk. Jalannya babak belur seperti ini. Nah, di sini agak mendingan ini. Kita kembali melewati kantor pertanahan. Kita mampir dulu di nasi kuning andalan kita. Ya, lihat ini simpang 4 di Desa Fangahu ini, Bobong, Dusun Fangahu Bobong, hancur sekali. Apalagi di sana ada jembatan yang putus.
Ya, alhamdulillah kita sudah selesai beli nasi kuning di rumah makan Mama Iis. Ya, kita sudah balik membawa ikan dengan nasi kuning, jeruk nipis. Ya, kita sekarang menuju ke Desa Gele, Kecamatan Taliabu Barat Laut. Sini ada bengkel Pak Gado. Ya, sini ada jembatan amblas. Ya, sudah berbulan-bulan ini tidak ada upaya pembenahan ini. Ini jalan ini, lihat. Ada jembatan amblas di sini. Hampir depan kantor Kemenak Pulau Taliabu. Seperti ini bentuknya. Belum ada perbaikan sampai hari ini. Ya, muara sungai ini akan selalu tertutup oleh gelombang laut karena Pantai Bubung, Pantai Gelombang. Ini adalah sebuah tempat yang sangat tidak cocok untuk jadi ibu kota, tapi dipaksakan. Ya, karena mereka tidak memahami tentang kondisi geografis Pulau Taliabu. Banyak tempat yang layak jadi ibu kota, tapi mereka tempatkan di sebuah tempat yang bergelombang. Pantainya bergelombang itu kalau musim angin utara di antara bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ini kantor Kemenak, kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Taliabu. Ya. Di pompanya dump truck tapi tidak dimanfaatkan untuk menimbun jalan di ruas Beringin Gelelede. Harusnya dump truck ini bermanfaat bagi kemaslahatan infrastruktur di daerah ini. Nah, kita mampir di toko buah, siapa tahu ada jeruk manis atau apa yang bisa dibeli. Toko buah Zayan. Toko buah Zayan. Ya, jeruk manis yang kita cari tidak ada di sini, mungkin besok baru ada, hari ini masih kosong. Oke, kita lanjut lagi. Yang ini kita sudah beli ikan dengan jeruk nipis. Inilah jalan protokol di tengah-tengah ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Sudah ini jalan yang paling bagus di Pulau Taliabu. Karena ini jalannya Bupati ini menuju kantornya, dari rumah menuju kantor lewat jalan ini. Rumahnya Pak Bupati kurang lebih 200 meter atau 150 meter dari bundaran Kota Bobong tadi. Nah, bundaran di perbatasan Bobong Wayo. Di sini Sekretariat Gerakan Pemuda Marhainisme. Ya, sini ada pencucian mobil. Kantor Bupati di gunung di depan sana. Di depan kita ini ada gunung, ada tengah-tengah di puncak itu ada kantor Bupati yang ada atap kuning itu. Nah, jalannya Bupati lewat sini, tapi jalannya berlubang-lubang begini tidak diperhatikan. Bayangkan itu. Jalan menuju kantornya saja sudah babak belur, apalagi jalan menuju kampung-kampung, menuju desa-desa tetangga. Desa Gele itu ibu kota kecamatan tetangganya ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Tetangganya Bobong ibu kota kecamatan Taliabu Barat. Taliabu Barat Laut. Masing-masing ibu kotanya adalah Gele dan Bobong. Berdampingan, tapi tidak dibenahi jalannya. Sudah 21 tahun, dua kakak beradik yang saya sebut dinasti tadi itu bergantian jadi penguasa. Masing-masing 2 periode, jadi dua orang ini menghabiskan waktu lebih dari 20 tahun karena sebelumnya mereka jadi ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Induk. Hasil kerjanya cuma sebatas ini, memang ada, tapi tidak sebanding dengan APBD yang begitu banyak yang masuk di daerah ini. Di daerah lain dengan APBD yang ala kadarnya, apa adanya, ya di Kabupaten Bangkep dan Banggai Laut itu hampir seluruh ruas jalan sudah aspal semua, utamanya jalan antar kecamatan tidak ada yang tersisa, semua sudah aspal dan bisa dilintasi dengan cara yang baik, bisa dilintasi dengan oleh kendaraan dengan nyaman. Nah, ini lihat, ini jalan protokol yang sudah mendekati Desa Kilong, ini sudah menuju kantor Bupati ini, ya seperti ini, pasir, lautan pasir. Karena ada sungai di sekitar situ yang tidak dinormalisasi. Ya, anggaran begini banyak tidak mampu menormalisasi sungai yang di pinggir jalan menuju kantor Bupati.
Bupatinya hari ini sibuk calon gubernur, tidak peduli dengan kondisi ini. Nah, ini kita tidak bisa jalan ini. Aduh, tak banting motor. Aduh. Alhamdulillah. Pasir ini, aduh, tak banting. Jalan pelan-pelan. Jalan pelan-pelan. Satu tangan. Pelan-pelan ini. Lihat. Disiksanya ini masyarakat di Pulau Talebon. Ini jalur kiri ini. Kita tidak boleh jalur kanan, ini pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran peraturan. Mantap. Ya. Pak Endang. Seperti ini. Ini aliran air ini. Kalau hujan ini masuk di tengah jalan air dari sana. Ya, airnya yang sana itu. Nanti kita akan coba lihat airnya. Jadi air di Desa Kilong ini. Ini jalan menuju kantor bupati dan di sana ada simpangan kiri ke Gele, kanan ke Bobong lagi, balik. Kita akan lihat sungai yang membuat pasir menumpuk di tempat ini. Jadi Bobong ini kaya dengan pasir. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin menetap di Bobong untuk membangun atau menimbun fondasi, tidak khawatir dengan pasir, banyak materi pasir untuk pakai menimbun jalanan. Ini tidak pernah ditanggul sungai ini, tidak pernah dinormalisasi. Normalisasi itu maksudnya ini digali, kasih dolom dan ditembok kiri kanan. Ya, ditembok kiri kanan, digali dan ditembok kiri kanan. Digali sedalam-dalamnya, bila perlu kapal bisa masuk di sini. Gali selebar 10 meter ke 20 meter. Jadi lautan pasir ini dan menutupi jalan protokol yang menghubungkan Desa Bobong atau ibu kota kabupaten menuju kantor bupati. Kantor bupatinya di gunung yang ini. Jalannya lewat sana. Oke, kita melangkah lagi. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jadi kendaraannya masyarakat kecil, kasihan cuma motor metik ini yang kita tinggikan untuk menjangkau beberapa desa di Pulau Taliabu. Tidak bisa semuanya karena yang lainnya masih hutan, itu tidak bisa. Biar motor trail tidak bisa. Kita gunakan motor metik yang ditinggikan. Ya, kita tinggikan. Ini ada alat peningginya. Di sini juga ada alat peningginya supaya ground clearance atau jarak antara titik terendah dari kendaraan ke aspal atau ke tanah itu agak tinggi sehingga kita bisa melintasi jalan rusak. Oke, ikuti perjalanan ini, jangan lupa sebarkan ke sahabat Anda, seluruh WhatsApp grup Anda, teman Anda dimanapun mereka berada. Ini jalan lurus menuju kantor bupati, tapi di depan ada simpang 4. Kanan ke Bobong, kiri ke Desa Kilong, Kasango, Gelele, dan seterusnya. Menghubungkan 4 kecamatan di pantai utara Taliabu. Jalan ini harusnya ditinggikan seperti ini, sehingga aliran air itu di bawah. Jadi bagian yang tadi itu ditinggikan seperti ini, ya tinggi 1 meter atau 2 meter lah, udah aman itu. Baru difondasi di tepian jalan ini, difondasi utamanya yang ke arah sungai itu yang penting. Kalau anggarannya sedikit, ya harus berpikir rasional dan cerdas mengelola pemerintahan daerah ini. Kalau tidak mampu, mundur, kasih yang lain. Jangan berusaha agar kekuasaan itu berpindah-pindah dari kakak ke adik, adik ke anak. Itu kan susah itu. Ini ada proyek yang sudah dilanjutkan lagi proyek ini. Tugu. Terima kasih. Ya begitu, kalau membangun itu harus dituntaskan dan dipercepat. Kontraktor yang tidak ada modal jangan dikasih proyek, jangan hanya perkuncuan saja. Ini jembatan yang agak bagus ya, agak bagus. Yang ini jalan impres tahun anggaran 2023 sampai di Desa Kilong, sampai Desa Banai, sampai di Desa Kasango perkebunan Banai. Ini masih Desa Kilong ini, dari Desa Kilong sampai di perkebunan Banai. Nah, seperti itu. Ini SD dan TK. Gitu.
Ini ada ruko-ruko kecil, ada bengkel. Ya, ini Desa Kilong. Ini jalannya agak bagus ini karena dibangun oleh Impres tahun anggaran 2023. Harapan kita seluruh jalan di seluruh ruas jalan lingkar Pulau Taliabu seperti ini. Jalan trans antar kecamatan harus seperti ini. Ini baru, ini yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang begini, ini jalan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini jalan yang beradab, yang adil yang begini. Jadi kalau jalan lumpur, becek itu jalan biadab itu. Yang biadab itu baru memegang kebijakan. Kalau tidak bangun secepatnya, sudah 21 tahun lamanya berkuasa pun tidak bisa dibangun. Anggaran sebesar itu kok masa tidak bisa. Kabupaten Bangkep dan Balut itu sama usianya dengan Sula dan Taliabu. Seluruh ruas jalan aspal semua, tidak ada PC. Utamanya yang antar kecamatan itu. Meskipun sebagian masih aspal lapen. Iya, lebih baik aspal lapen daripada lumpur. Di sini alasan macam-macam. Katanya tanahnya sini mudah longsor. Iya, semua tanah itu mudah longsor kalau di Kemiringan. Kecuali tanah batu. Ya, di Bangkep juga tidak semua tanahnya batu. Banyak tanah cengkeh di sana sama dengan Taliabu, tapi tidak ada alasan yang katanya longsor apa segala macam. Iya, longsor diperbaikilah, ditata, kan ada akal, ada ahli teknik bangunan yang akan merancang itu. Jangan dinas pekerjaan umum serahkan ke sarjana pertanian misalnya atau sarjana peternakan, tidak boleh, atau sarjana ekonomi. Ya, Kadis itu harus magisternya teknik sipil, teknik bangunan yang bisa memahami tentang konstruksi bangunan. Banyak orang Taliabu yang ahli yang magister di bidang teknik bangunan itu. Tinggal dipanggil mereka aja, atau kalau bukan jadi, kalau mereka belum punya kualitas untuk menjadi seorang kepala desa, jadikan konsultan untuk menata negeri ini. Begitu pula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, harus orang-orang yang paham dengan pembangunan, jangan orang-orang yang goblok. Nanti kita susah semua nanti. Serahkan sesuatu itu kepada ahlinya. Seperti itu. Ini kita sudah perjalanan kembali ke Desa Gele. Karena kita membawa ikan, kita tidak boleh berlama-lama ini. Kita harus terus, lagi ikannya tidak ditaruh es. Kita harus cepat ini. 1 jam sudah harus sampai di sana. Ya, ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita sudah berada di ujung aspal Impres tahun anggaran 2023 di perkebunan Banai ini, perkebunan Banai, kebun cengkeh. Nah, di sini ada proyek. Nah, ini proyek pekerjaan jalan ini dari dana alokasi khusus APBD Pulau Taliabu tahun anggaran 2024. Waktu pelaksanaan 281 hari. Tanggal kontrak 25 Maret 2024, nilai kontrak 9.787.462.300 rupiah. Nama pekerjaan penanganan long segment, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan rekonstruksi ruas Keramat Beringin. Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Ya, dengar kabar jaraknya cuma sekitar 2 km ini. Ya, kita akan telusuri pekerjaan ini, apa benar 2 km atau lebih atau kurang. Kita saksikan. Nah, ini sebuah tanjakan yang tidak pernah diaspal. Mudah-mudahan segera mereka aspal dan segera diselesaikan pekerjaannya sesuai dengan tanggal yang ada di papan proyek. Ya, moga-moga secepatnya. Ini sebuah tanjakan yang sangat sulit dan banyak korbannya, banyak yang berjatuhan di tempat ini. Kadang orang tua dengan anaknya, ibu-ibu dengan anaknya berjatuhan di sini. Ya, kali ini akan diaspal ini. Ya, moga-moga dikerjakan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Karena selama ini banyak pekerjaan yang mangkrak seperti pada jalan Beringin Salati, Gele, dan Gele Balohang atau Gele Lede. Depan sana adalah Pulau Limbo, pulau paling ujung dari Provinsi Maluku Utara.
Yang di sebelah barat di kejauhan sana adalah Banggai Laut, di mana semua jalan antar kecamatan di tempat di sana di Kabupaten Banggai Laut semua sudah aspal. Tidak ada jalan tanah macam ini. Ya, semua sudah aspal di sana. Ya, kalaupun ada jalan tanah seperti ini di Banggai Laut itu karena proses pekerjaan rehab. Tapi sudah ada dasarnya, aspal lapenya sudah ada. Tidak ada jalan PC lagi. Di sini ini baru mulai ini. Yang tadi aspal yang kita lewati itu aspal dari Impres, bukan dari APBD, itu dari Impres APBN. Taliabo sebenarnya biar cuma disirtu dengan tanah damato baru dirapikan dengan grider seperti ini baru diwalas sudah cukup lebih baik daripada dibiarkan berlumpur, becek dan terputus oleh aliran air. Anda tahu hari ini kenapa mereka tidak kerja ini? Saya tadi lewat tidak ada orangnya di eksavator, ini juga tidak ada orangnya. Ini sementara jalan pekerjaan di tempat ini. Ini di ujung aspal Banai. Ujung aspal Banai mau disambung sampai di dekatnya Desa Bawang, tidak sampai Desa Bawang, tidak sampai desa sebelah. Cuma 2 km. Ikuti perjalanan ini agar kita bisa melihat ujung proyek ini. Ya, ini mengaspal kembali jalan yang sebagian sudah diaspal. Aspal lapen ya. Ini sebagian sudah diaspal lapen. Tidak tahu aspalnya nanti seperti apa, apakah lapen juga atau sudah sensit. Hot mix. Kita tidak tahu, nanti kita lihat perkembangannya. Insya Allah tiap kali saya melintas jalan ini saya akan melaporkan kepada semua penonton video ini, semua subscriber, semua yang mengikuti perkembangan pembangunan jalan dan jembatan di Pulau Taliabo. Kenapa fokus kita jalan dan jembatan? Ya karena itu adalah bangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Masyarakat tiap hari melintas di situ. Bukan perjalanan dinas pejabat yang dibutuhkan masyarakat, tapi jalan raya penghubung antar kecamatan. Karena itu adalah jalur logistik, jalur ekonomi, jalur perdagangan. Masyarakat kita ini hidup dari pertanian dan perdagangan. Hasil taninya didagang, dijual lagi. Makanya masyarakat tidak pernah lepas dari perdagangan, dari transaksi jual beli. Olehnya itu sarana penghubung antara desa dan pasar dan toko dan pelabuhan itu tidak boleh ditunda. Itu fasilitas yang harus segera dilaksanakan. Memang kita tidak makan aspal, hanya orang goblok itu yang menyalahkan pemerintah yang membangun jalan aspal itu. Jalan aspal itu penting untuk supaya kendaraan itu bisa berjalan dengan cepat. Sarana transportasi bisa berjalan dengan normal. Agar kegiatan ekonomi masyarakat itu berjalan dengan baik. Itu tujuannya aspal jalan. Bukan untuk dimakan itu aspal itu. Tapi dengan jalan yang di aspal itu makanan kita jadi lancar. Ekonomi kita jadi tentram. Jangan lewat lautan terus seperti seakan-akan negeri ini tidak pernah jadi kabupaten. Tujuan pemekaran daerah dan dibentuknya pemerintah daerah adalah untuk supaya fasilitas ekonomi masyarakat itu bisa terlaksana, bisa terwujud, bisa terbangun. Tidak boleh dibiarkan jalan dia berkolam-kolam seperti ini. Di sebelah kanan ini ada telaga ini, yang harusnya ini digali dan dibuat alirannya. Sebelah kanan digot dengan cara yang baik dan dirawat, dipelihara gotnya. Jangan sampai ada rumput. Kan banyak tenaga honor di daerah itu yang bisa dimanfaatkan untuk membersihkan rumput-rumput di dalam got. Ya termasuk PNS-PNS itu daripada duduk nganggur di kantor, tiada kegiatannya, mendingan rame-rame dengan kepala dinas untuk datang membersihkan got-got yang tersumbat. Ya bisa juga menyewa alat berat. Kan di kantor Anda itu ada rutinnya itu yang kadang Anda gunakan tidak jelas apa tujuannya itu. Manfaatkan itu untuk kepentingan kemaslahatan umum. Ya nanti laporannya terserah Anda mau bikin bagaimana. Itu kan Anda sudah terbiasa itu atur-atur laporan yang tidak benar itu. Ya, saya dengar kabar begitu juga, Anda tahu juga betul atau tidak, karena ya rutin kantor itu banyak tapi kegiatannya hanya kadang tidak ada. Ada kantor yang tutup terus, tidak pernah ada orangnya. Kalau kita lewat kadang pintunya terbuka tapi tidak ada orang di dalam. Kegiatan juga tidak jelas apa kegiatannya, apa kerjanya, apa fungsinya kepada masyarakat, tidak jelas. Banyak itu instansi seperti itu. Mestinya pemerintah pusat bubarkan itu semua instansi yang mandul itu, yang tidak berguna itu. Nah, kita saksikan saat ini berada di Jalan Lapen
Lapen ini dari 2016 ini. Ternyata yang mau dirawat, yang mau dibenahi hanya 2 kilometer. Bukan sampai di Lede. Bobong Lede 40 kilometer. Kalau dari Banai tadi itu barangkali tinggal berapa? Tinggal 20 kilometer barangkali itu. Atau tidak sampai lagi. Tidak mau dibenahi. Kalau dari Beringan cuma 17 kilometer. Ya kurang lebih seperti itu, 20-an kilometer sampai Lede dari ujung aspal Banai tadi. Tapi tidak mau diaspal kasih tembus. Sudah 21 tahun Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah otonomi baru bersama Kabupaten Kepulauan Sula. Taliabu 11 tahun, Kepulauan Sula 21 tahun. Sebelumnya itu Taliabu bagian dari Kepulauan Sula, ya kita hitung saja 21 tahun semuanya. Bahkan Taliabu double jadi kabupaten lagi, artinya anggarannya bertambah tersendiri lagi, tapi jalan, infrastruktur jalan dan jembatan tidak secepatnya dikerjakan. Nah, jalan Lapen tadi, jalan yang dibangun itu sudah sampai situ tadi, sampai di Deker tadi. Ini jalan sudah berumput kiri kanan ini artinya proyek jalan tadi itu hanya sampai di sana tadi yang dibersihkan kiri kanan jalan tadi itu. Kita sudah masuk di Desa Bawang. Nah, tidak sampai di sini proyeknya, tidak sampai. Nah, kalau sampai sini pasti rumput-rumput ini sudah dibersihkan pakai grader. Nah, kita sudah berada di depan SDN Bawang, Sekolah Dasar Negeri Bawang. Ya, ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe.